Pada video ini kita akan mempelajari tentang senyawa alkana. Alkana itu apa sih? Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya jenuh atau berikatan kovalet tunggal dengan rumus CnH2n plus 2, di mana N adalah jumlah atom karbon C dan 2N plus 2 adalah jumlah atom hidrogen H. Perlu diingat bahwa rumus alkana ini CnH2n plus 2. Selanjutnya, alkana dibagi menjadi 7 jenis, yaitu pertama ada alkohol, contohnya sebagai antiseptik atau hand sanitizer. Lalu ada ether, contohnya dalam anestesi. Lalu ada aldehid yang disebut sebagai formalin, lalu keton yang ada pada pembersih cat kuku, lalu ada asam karboksilat contohnya cuka, lalu ada ester yang digunakan sebagai esens, lalu ada haloalkana contohnya freon atau CFC. Nah, berikut adalah beberapa senyawa alkana yang perlu diingat dan yang memiliki rumus CnH2n plus 2, di mana untuk N sama dengan 1, maka rumus molekulnya didapat adalah CH4. Kalau N sama dengan 2, maka rumus molekulnya adalah C2H6. Mengapa? Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, di mana C sama dengan C, N sama dengan 1, maka C1, lalu H 2N, N sama dengan 1 ditambah 2, maka 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Maka untuk rumus molekul CH4 memiliki nama yaitu metana, di mana C dapat berikatan dengan H sebanyak 4, seperti gambar ini. Lalu untuk C2H6 memiliki nama yaitu etana, untuk C3 disebut dengan propana, untuk C4 disebut dengan butana, C5 disebut dengan pentana, C6 disebut dengan heksana, untuk C7 disebut dengan heptana, dan untuk C8 disebut dengan oktana, untuk C9 disebut dengan nonana, dan untuk C10 disebut dengan dekana. Nah, berikut adalah nama-nama yang harus kalian hafal atau harus kalian kuasai sehingga mudah dalam mengerjakan soal struktur molekulnya. Nah, berikut adalah gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H dengan rumus CnH2n plus 1. Kalau yang alkana adalah plus 2, kalau alkil plus 1. Nah, untuk CH3 itu memiliki nama metil, untuk C2H5 disebut dengan etil, untuk C3 disebut dengan propil, dan untuk C4 disebut dengan butil, dan untuk C5 disebut dengan pentil atau amil. Lalu C6 disebut dengan heksil, C7 disebut dengan heptil, C8 disebut dengan oktil, dan C9 disebut dengan nonil, kalau C10 disebut dengan dekil. Bedanya adalah dari kata belakangnya. Kalau alkana belakangnya ana, kalau alkil belakangnya il. Tinggal beda di belakangnya. Selanjutnya, berikut adalah cara penamaan struktur senyawa turunan alkana. Yang perlu kita lawan adalah pertama, memilih rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang dilalui banyaknya cabang. Cara kedua, kita cari rantai cabang atau alkil, di mana ana diubah menjadi il,
di mana rumusnya CnH2n plus 2 dan alkil rumusnya adalah CnH2n plus 1. Misalnya CH4 menjadi CH3, di mana metana menjadi metil. Selanjutnya, penomoran pada rantai induk. Nah, untuk penomoran ini ada ketentuannya. Nomor cabang harus sekecil mungkin, sehingga perlu diperhatikan dalam penomorannya. Yang keempat, jika cabang memiliki sama, maka diberi awalan 2 untuk di, 3 untuk tri, dan 4 untuk tetra, dan 5 untuk penta. Contohnya, misal diketahui ada cabang C metil berjumlah 2, maka ditulis dengan dimetil seperti itu. Yang kelima, jika cabang beda, maka digunakan sesuai aturan alfabet. Contohnya, dari struktur hidrokarbon terdapat unsur metil dan juga terdapat etil di dalamnya. Maka yang perlu ditulis terlebih dahulu adalah etil, lalu metil yang ditulis. Selanjutnya, berikut adalah model cabang yang disebut dengan alkil. Pada gambar pertama, pada rantai utama memiliki cabang C sejumlah 1 yang disebut dengan metil. Lalu rantai utama yang memiliki cabang berjumlah 2 disebut dengan etil. Untuk yang cabang 3 disebut dengan propil, dan yang bentuk seperti ini disebut dengan isopropil. Berikut adalah cabang alkil yang memiliki cabang berjumlah 4 dengan struktur hidrokarbon seperti ini. Untuk gambar pertama ini disebut dengan butil, lalu gambar kedua ini disebut dengan sekunder butil, lalu ini disebut dengan isobutil, dan yang terakhir disebut dengan tetrabutil. Nah, berikut di sini ada contoh dalam pengerjaannya. Diberi struktur hidrokarbon seperti di bawah ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberi unsur H di setiap C seperti ini. Yang pertama kita beri diberi H3. Kenapa? Karena C sudah berikatan dengan C lainnya sebanyak 1. Maka ditulis dengan H3 di sini. Karena jumlah maksimum H itu berjumlah 4. Selanjutnya ini H2, selanjutnya ini H2, lalu ini H, ini H2, lalu H3, dan terakhir ini H3. Nah, langkah kedua adalah kita cari rantai terpanjang dan didapat seperti ini. Sebanyak C sebanyak 6. Maka dalam alkana disebut dengan heksana. Langkah ketiga adalah kita memberi nomor pada rantai terpanjang atau rantai induk di setiap C-nya. Perlu diingat, untuk memberi nomor cabang harus sekecil mungkin. Nah, untuk penomoran ini kita perlu perlu mencoba-coba gitu. Jadi misal kita mulai dari sebelah kiri, maka cabang ini akan memiliki nomor sebanyak 1, 2, 3, 4. Kita keep dulu sebesar 4. Lalu jika kita mulai dari bawah sini, maka cabang ini akan berjumlah 1, 2, 3.
Jika dari sini didapat 4 dan dari sini didapat 3, maka kita pilih yang 3. Karena ketentuannya adalah nomor cabang harus sekecil mungkin. Lalu kita beri nomor seperti ini. Nah, langkah keempat kita tinggal memberi penamaan pada struktur tersebut. Dengan ketentuan, kita pertama menulis nomor cabang, lalu nama alkil, lalu nama alkana. Di sini nomor cabangnya adalah 3. Lalu nama alkilnya adalah metil. Kenapa? Karena ini memiliki cabang C1. Begitu. Berarti di sini 3 metil dan ini alkana adalah rantai terpanjang, maka diberi nama heksana karena di sini C-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Maka struktur tersebut memiliki nama yaitu 3 metil heksana. Selanjutnya di sini ada contoh lagi. Pertama kita harus menuliskan atom H-nya seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita perlu mencari rantai terpanjangnya. Dan didapat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus memberi nomor. Memberi nomor ini perlu diperhatikan bahwa nomor cabang itu harus sekecil mungkin. Nah, untuk pada penomoran ini dimulai dari sini. Jadi pada rantai utama ini memiliki jumlah sebanyak 8. Dalam alkana C8 itu memiliki nama yaitu oktana. Lalu cabang ini disebut dengan metil, ini disebut dengan metil, dan ini disebut dengan etil. Perlu diingat yang tadi. Dan ini cabang metil terdapat 2, sehingga kita perlu menulis kata di depan metil. Jadi di sini ada 3, ada 6 di metil, lalu di sini ada 4 etil. Karena ada metil dan etil, maka kita harus menulis etilnya terlebih dahulu karena disesuaikan dengan huruf alfabet. Jadi pada struktur ini memiliki nama yaitu 4 etil 3,6 dimetil oktana. Seperti itu. Gimana? Mudah kan? Sampai jumpa di video berikutnya.